prodi saya Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab soal UAS Komunikasi Organisasi. Untuk soal nomor 1, gaya kepemimpinan apa yang muncul dari kasus ini? Menurut jawaban saya, pemimpin yang otoriter dan tidak mau mendengarkan pendapat karyawan lainnya. Untuk soal yang kedua, analisis kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan yang ada dalam kasus tersebut. Jawabannya, kelebihannya, pemimpin memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Dan kekurangannya, pemimpin tidak mau mendengarkan masukan atau saran dari karyawan. Soal nomor 3, saran apa yang seharusnya diberikan kepada perusahaan ABC untuk mengatasi masalah yang timbul akibat gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan? Menurut saya, sebaiknya diadakan rapat atau pertemuan antara pimpinan dan bawahan untuk mendengarkan ide masing-masing karyawan dan pimpinan agar tercapainya tujuan perusahaan. Untuk soal nomor 4, bagaimana peran komunikasi dalam memperbaiki ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan visi misi perusahaan? Jawabannya, pimpinan dan bawahan sebaiknya mengadakan pertemuan rapat rutin minimal 1 minggu sekali untuk koordinasi tentang perusahaan. Untuk soal nomor 5, bagaimana manajer dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan strategis untuk mencapai visi misi perusahaan? Menurut saya, manajer harus selalu memberikan penghargaan, contohnya seperti diangkat jabatannya bagi karyawan yang benar-benar menjalankan visi misi perusahaan, dan manajer harus lebih mendengarkan masukan dari karyawan. Soal nomor 6, bagaimana keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka? Bagi saya, keterlibatan karyawan di dalam mengambil keputusan, yang pertama, menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Para karyawan yang diizinkan memberi gagasan akan merasa dirinya dipercaya dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan tanggung jawab ketika karyawan diberikan dalam proses pengambilan keputusan akan ada rasa tanggung jawab dan merasa dihargai. Dan ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas kerja dan target akan dicapai tepat waktu. Dan soal nomor 7, bagaimana manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif untuk mendukung visi misi perusahaan? Hal yang harus dilakukan seorang manajer, yang pertama, mengetahui apa yang memotivasi karyawan dalam bekerja. Mulailah untuk mencari tahu nilai yang dianggap penting oleh karyawan dalam bekerja. Bagaimana kesan dan pesan karyawan selama bekerja di perusahaan, dan bagaimana manajer memberikan treatment untuk karyawan. Soal nomor 8, bagaimana dampak kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi perusahaan terhadap kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi? Visi misi dapat memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaannya, dan meningkatkan motivasi semangat karyawan dalam bekerja, dan mewujudkan tujuan atau visi dari perusahaan. Soal nomor 9, apa manfaat dari membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi karyawan dan penerimaan ide-ide baru dalam perusahaan? Jawabannya, manfaat dari membangun budaya kerja bagi karyawan meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, dan meningkatkan jiwa kekeluargaan bagi karyawan. Dan soal yang terakhir, bagaimana cara mengidentifikasi dan memahami visi misi perusahaan serta pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam gaya kepemimpinan? Menurut saya, membuat visi misi perusahaan dengan mengenal sektor dan kekuatan perusahaan yang dijalankan,
Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan visi dan misi harus jelas dan tepat. Sekian jawaban dari saya untuk soal UAS Komunikasi Organisasi. Mohon maaf bila kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.